Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersamaku di channel Lestianingsih. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Dan sebelum kita lanjut ke materi, silahkan klik tombol like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga klik tombol notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, kita akan mulai konsep pembelajarannya. Ciri-ciri makhluk hidup terbagi atas beberapa bagian. Ciri-ciri makhluk hidup yang utama adalah bernafas atau respirasi. Bernafas merupakan proses mengambil oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan gas karbon dioksida dari tubuh. Sementara tumbuhan bernafas dengan menghirup karbon dioksida. Oksigen yang dihirup oleh manusia dan hewan akan dijadikan sebagai sumber energi untuk beraktivitas lewat proses oksidasi. Adapun tumbuhan membutuhkan karbon dioksida saat bernafas untuk menghasilkan makanan lewat proses fotosintesis. Tiap makhluk hidup memiliki alat respirasi yang berbeda-beda. Contohnya, manusia bernafas dengan paru-paru, ikan bernafas dengan insang, burung bernafas dengan pundi-pundi udara. Ciri yang kedua, tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup pasti akan tumbuh dan berkembang, baik itu manusia, hewan, atau tumbuhan. Proses tumbuhan tiap makhluk hidup berbeda-beda. Misalnya, manusia tumbuh dari bayi, lalu menjadi anak hingga dewasa. Selain tumbuh secara fisik, manusia juga berkembang secara mental. Terdapat perbedaan tumbuhan dan berkembang dalam aspek yang dilihat dan dijadikan indikator. Proses tumbuh berkembang pada hewan hampir sama dengan manusia. Sementara pada tumbuhan, proses tumbuh dimulai berawal dari bibit yang ditanam hingga akhirnya tumbuh berkembang menjadi pohon atau tumbuhan tertentu yang lebih besar. Proses tumbuh makhluk hidup bersifat irreversible. Artinya, jika sudah tumbuh tidak bisa kembali lagi. Misalnya, manusia yang sudah dewasa tidak bisa menjadi kecil lagi. Pada suatu waktu tertentu, proses tumbuh berkembang makhluk hidup juga akan berhenti. Ciri yang ketiga, berkembang biak. Salah satu tujuan makhluk hidup adalah untuk berkembang biak dan melestarikan jenisnya agar tidak punah, baik manusia, hewan, atau tumbuhan dapat melakukan proses berkembang biak. Manusia dan mamalia berkembang biak dengan melahirkan anak lewat jenis. Hewan lain juga ada yang berkembang biak dengan cara bertelur. Sementara tumbuhan berkembang biak dengan berbagai cara, di antaranya adalah cangkok, stek, dan lain-lain. Nantinya, sifat anak atau keturunan akan mewarisi sifat induknya. Adapun cara dan metodenya, makhluk hidup harus terus berkembang biak agar spesiesnya tidak punah dan terus ada. Ciri yang keempat, yaitu bergerak. Tiap makhluk hidup pasti bergerak karena ini menjadi salah satu karakteristik makhluk hidup itu sendiri. Pengertian bergerak adalah berpindahnya sebagian atau seluruh bagian tubuh makhluk hidup karena adanya rangsangan internal ataupun ekstensi. Manusia dan hewan dapat bergerak dengan memindahkan tubuhnya. Manusia bisa bergerak dengan kaki dan tangan, sementara hewan memiliki banyak varian alat gerak. Misalnya, hewan mamalia bergerak dengan kaki, ikan bergerak dengan sirip, dan burung bergerak dengan sayap. Sementara tumbuhan juga dapat bergerak meski pergerakannya tidak signifikan. Gerak pada tumbuhan cukup terbatas dan hanya terjadi pada bagian tertentu. Misalnya, gerak batang menuju datangnya cahaya atau akarnya yang mencari zat air.
Ciri yang kelima, peka terhadap rangsangan. Sifat ini adalah wujud reaksi terhadap perubahan yang terjadi. Rangsangan yang dimaksud bisa berupa cahaya, sentuhan, suara, panas, dingin, bau, rasa, dan lain-lain. Manusia dapat merangsang lewat 5 panca indera, yaitu mata, hidung, telinga, lidah, dan kulit. Hewan juga memiliki sifat peka terhadap rangsangan yang hampir serupa. Beberapa hewan bahkan memiliki indera perangsang yang lebih kuat dan peka. Sedangkan tumbuhan juga peka terhadap rangsang. Misalnya adalah tumbuhan yang peka terhadap rangsang cahaya seperti pada bunga Mirabilis jalapa, atau tumbuhan yang peka terhadap rangsang sentuhan seperti pada tumbuhan putri malu. Ciri yang keenam, mengeluarkan zat sisa. Tiap makhluk hidup pasti mengeluarkan zat sisa atau diproses ekskresi. Hewan kurang lebih hampir sama dengan yang dilakukan oleh manusia. Sementara proses ekskresi pada tumbuhan dilakukan melalui bagian stomata dan lentisel. Ciri yang ketujuh, membutuhkan makanan. Semua makhluk hidup pasti membutuhkan makanan dan nutrisi. Manusia membutuhkan nutrisi yang ada pada makanan yang dikonsumsinya. Makanan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh dan menambah energi untuk beraktivitas. Berdasarkan cara mendapat makanan, makhluk hidup dibagi menjadi 2 macam, yaitu autotrof dan heterotrof. Jenis makhluk hidup autotrof adalah menghasilkan makanan sendiri, yang termaksud kelompok autotrof adalah tumbuhan yang dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Sedangkan jenis makhluk hidup heterotrof tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Yang termaksud kelompok heterotrof adalah manusia dan hewan. Baik manusia dan hewan sama-sama mendapatkan makanannya.